cikal bakal munculnya Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Ottoman atau Daulah Utsmaniyah pertama kali muncul sekitar tahun 1300 di barat laut Anatolia ke bagian timur dari ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Sebelumnya, mereka hanyalah salah satu dari sekian banyak kerajaan kecil yang bermunculan di Anatolia dalam 2 dekade terakhir pada abad ke-13 di teritorial yang saat itu adalah bagian dari kerajaan Romawi Bizantium. Keberadaan mereka di Anatolia menunjukkan tidak hanya sebuah perubahan kedaulatan, tetapi juga perubahan dalam etnis dan agama. Jika pada abad ke-11, Yunani dan Kristen menjadi yang utama, pada tahun 1300, Muslim Turki menduduki posisi tersebut. Pada pertengahan abad tersebut, sebuah konfederasi suku-suku Turki dari Transoxania menundukkan Iran. Dan pada tahun 1055, mereka menduduki Baghdad, kemudian menjadikan ibu kota dinasti Seljuk Agung. Konsekuensi dari peristiwa ini tidak hanya memunculkan pemegang kekuasaan baru di Baghdad, tetapi juga kedatangan orang-orang Turki lainnya dari Asia Tengah. Mereka mengubah keseimbangan etnis Timur Tengah. Banyak dari para pendatang Turki ini kemudian tinggal dan mengontrol Anatolia. Pada tahun 1071, Sultan Seljuk Agung mengalahkan Kaisar Bizantium di Manzikert di sebelah timur Anatolia. Pada dekade-dekade berikutnya, ia mendirikan kekuasaan cabang dinasti Seljuk. Hal ini membuat area kedaulatan Bizantium menyempit hingga wilayah di bagian barat Anatolia. Jatuhnya pertahanan Bizantium pada pertempuran Manzikert dan munculnya dinasti Muslim Seljuk mendorong maraknya imigrasi bangsa Turki. Bangsa Turki yang bermigrasi dari Transoxania ke Timur Tengah pada dasarnya menjalankan hidup semi-nomaden atau berpindah-pindah dengan mengembala ternak. Banyak dari mereka juga yang kemudian meninggalkan kehidupan mengembala ternak dan bermukim di pedesaan. Bangsa Turki telah menciptakan elemen penting dalam kerajaan Seljuk Anatolia. Namun, mereka tidak membentuk kelas penguasa. Bahasa pemerintahan mereka pada abad ke-12 dan ke-13 adalah bahasa Persia. Ada perbedaan tajam antara kelompok elit yang berbicara Persia di perkotaan dan yang berbahasa Turki di daerah pedalaman. Namun, pada akhirnya, peristiwa-peristiwa di abad ke-13 meningkatkan status politik para pembicara bahasa Turki di Anatolia. Bahasa Turki pun akhirnya menjadi bahasa yang dominan. Peristiwa yang sama juga membawa pemisahan di Anatolia dan semenanjung Balkan. Hal ini memungkinkan berdirinya kerajaan yang menjadi cikal bakal kerajaan Ottoman dan mendukung perkembangannya secara cepat. Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.